Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Asy-Syaikh Syair Ramadan Al-Buti adalah tokoh utama kelas dunia dari kalangan Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang sufi, namun juga ahli syariat, sekaligus ahli hakikat dan argumentator Sunni terhadap serangan-serangan non-Sunni. Ini diakui baik di Suriah maupun di dunia muslim lainnya. Salah satu dari kehebatan Syekh Ramadan Al-Buti adalah kemampuannya berargumentasi terhadap serangan-serangan kelompok takfiriyah yang suka mengkafirkan kelompok Asy'ari, Sunni. Ya. Juga suka mengkafirkan amalan-amalan fadilah dan lain sebagainya. Syekh Ramadan Al-Buti ini paling gigih dan paling jitu untuk melawan mereka. Sahabat semua dimuliakan Allah, ada dua karya Syekh Ramadan Al-Buti yang membuat gerah kelompok Wahabi yang ada di Suriah dan di dunia muslim pada umumnya. Pertama, bukunya berjudul Al-La Mazhabiyah, Akhtaru Bid'atin Tuhaddidus Syariah Islamiyah, yang artinya bahwa pemikiran non-mazhab adalah bid'ah baru yang dapat merusak pemikiran syariah. Ringkasnya, kitab ini menjelaskan bahwa orang memahami Islam itu harus dengan pola berpikir. Ya. Nah, pola berpikir itu dengan metodologi ijtihad yang tidak bisa hanya diserahkan orang per orang yang tidak memenuhi syarat untuk itu. Ya. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti, bagi mereka yang melakukan itu samalah artinya dia merusak Islam karena dia akan memelencengkan makna yang sesungguhnya dari Islam itu sendiri. Nah, sahabat semua dimuliakan Allah, kitab ini sangat terkenal dan jitu sekali untuk melawan Wahabiyah dan kelompok takfiriyah tadi. Nah, kedua, sahabat semua, kitab Syekh Ramadan Al-Buti yang berisi uraian tentang Salafi, yakni As-Salafiyah, bahwa menurut beliau Salafi ini bukan mazhab, tapi suasana keagamaan pada zaman As-Salafus Saleh. Ya, jadi Salafi itu bukan merupakan pola pemikiran, tapi fakta kehidupan Darussalam, yaitu yang damai. Nah, sahabat semua, dua kitab ini betul-betul membuat kelompok Wahabi kelabakan. Sehingga sudah lama sebenarnya ada pertentangan sektarian antara Wahabi Salafi dengan Syekh Ramadan Al-Buti. Ya. Bersamaan dengan itu, sahabat semua, Syekh Ramadan Al-Buti menjadi penasihat presiden. Dalam keadaan normal, beliau memberikan nasihat di bidang agama. Namun karena adanya konflik yang membelah pemerintah dan masyarakat pemberontak, dalam hal ini juga dikompori oleh luar negeri, maka terjadi kolaborasi antara faktor agama dan konflik politik. Sementara itu di pemerintahan sendiri banyak unsur Syiah Alawiyahnya yang tidak disukai oleh jamaah-jamaah takfiriyah yang dimotori oleh Wahabi. Meskipun Syekh Ramadan Al-Buti sendiri bukan orang Syiah. Syekh Ramadan Al-Buti sendiri sebenarnya berada di pemerintahan dengan maksud ingin mencari keseimbangan antara Sunni dengan Syiah Alawiyah itu. Ya. Nah, sahabat semua dimuliakan Allah, konflik Suriah memang terus berlanjut. Faktor yang lebih dominan sebenarnya adalah politik. Ya. Pertama sebenarnya karena Israel itu ingin menghancurkan Suriah karena dia negara yang paling depan berhadapan dengan mereka. Ya, di sana dihuni kekuatan-kekuatan militan yang melawan Israel. Ya, seperti kekuatan Syiah yang dikendalikan oleh Iran, lalu kekuatan Hamas yang dikendalikan oleh Khalid Massal, dan beberapa kekuatan Syiah sebagai bagian dari Hizbullah yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah. Nah, tiga kekuatan ini yang membuat Suriah menjadi musuh utama Israel, ditambah bahwa pemerintahan Bashar sendiri cenderung ke Syiah Alawiyah. Ya. Nah, sahabat semua dimuliakan Allah, karena faktor politik ini, tentu sebagaimana juga penyerangan terhadap negara Islam yang lain, pasti Amerika ikut campur. Ya. Dan dapat diduga bahwa dia pasti membantu pemberontak. Ya, pertama karena tidak suka dengan pemerintahan. Ya, kedua, Wahabi itu selalu pro Saudi Amerika, termasuk di dalamnya jamaah takfiriyah. Ya. Sementara negara-negara yang sudah direformasi seperti Mesir, Libya, dan sebagainya yang diam-diam berpihak kepada Amerika. Ya, dan di sini mereka berpihak pada pemberontak. Ya, nah karena itu maka Iran menyeret Cina dan Rusia untuk masuk dalam pertempuran ini karena faktor perlawanan terhadap Amerika
Nah, saya pikir semua sebenarnya bukan karena faktor agama, namun untuk menjaga keseimbangan Barat dan Timur. Ya. Nah, saya pikir semua maka terjadilah carut marut politik di Suriah. Nah, Syekh Ramadan Al-Buti berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Karena beliau sebagai orang Sunni, sebagai penasihat pemerintah itu pun, beliau harus berhadapan dengan Syiah Alawi. Sementara yang takfiri ini menganggap bahwa Syekh Ramadan Al-Buti berpihak pada kezaliman. Ya. Nah, karena Syekh Ramadan Al-Buti itu dianggap sangat besar kekuatannya, terutama dalam Islam, maka kemudian beliau diserang dengan cara seperti itu. Ya. Sahabatku semua dimuliakan Allah, Syekh Ramadan Al-Buti meninggal dalam aksi serangan bunuh diri. Ya, kami kira penyerangan ini tidak jauh dari kelompok takfiriyah, ya, atau gerakan-gerakan politik yang anti pemerintah. Allah alam. Sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Syekh Ramadan Al-Buti meninggal dengan cara seperti itu, ya kelihatannya pihak barat dan dari pihak Wahabi ini mengkhawatirkan dukungan ulama dunia atau simpati umat dunia terhadap beliau. Maka salah terhadap beberapa ulama untuk menjelekkan Syekh Ramadan Al-Buti seperti Syekh Qardawi. Ya, ada statement beliau yang cenderung memojokkan. Ya, nah, itu sebetulnya adalah bagian dari gerakan politik untuk meredam dukungan dan simpati kepada Syekh Ramadan Al-Buti. Ya. Kita mendengar orang yang menjelekkan Syekh Ramadan Al-Buti di media cetak maupun elektronik internasional. Padahal di dalam orang Islam, orang yang meninggal itu tidak usah dijelekkan. Ya, ada hadisnya yang menyebutkan, "Uzkuru ma hasina mautakum." Nah, tapi untuk kepentingan supaya tidak ada reaksi, maka Syekh Ramadan Al-Buti dijelekkan. Ya, jadi kita tidak perlu memperbesar kontroversi ini karena ya termasuk bagian dari konspirasi orang lain. Ya, ya saya pikir semua dimuliakan Allah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang soleh tetaplah soleh. Ya, bahwa pilihan politik berakibat sesuatu itu kita tidak masuk dalam penilaian pribadi dan agamanya. Ya, seperti dulu, ya, pada waktu zaman pertentangan Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman, ya kan? Orang Sunni mengatakan apa yang terjadi dalam sahabat itu kita diam. Ya. Karena itu bukan dari faktor agama, tapi faktor lain. Sehingga dari kelompok Sunni ya, di dunia lebih senang kalau dia tidak menghujat Syekh Ramadan Al-Buti. Dan ini lebih kepada masalah politik, bukan masalah sektarianisme agama. Sekalipun masalah sektarianisme agama ini menjadi sumbu disebabkan karena permainan global untuk memainkan antara sektor itu. Nah, saya pikir semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karyanya yang paling terkait dengan Aswaja adalah Syarah Al-Hikam. Karena Al-Hikam sendiri adalah kitab tasawuf andalan yang dikaji di pesantren. Menurut saya, kelebihan kitab yang ditulis Syekh Ramadan Al-Buti dibanding Syarah Hikam lainnya, pertama, karena beliau memulai hikam itu dari syariatnya, kemudian masuk hakikat. Ya, karena jarang ada syarah hikam seperti itu. Ya, biasanya hakikat itu saja yang disarahi. Ya. Jadi dari syariat beliau mengungkapkan dalil-dalilnya, baru masuk ke hakikat. Ya. Yang kedua, Syekh Ramadan Al-Buti ini memperlengkapi hikam ini dengan dalil-dalil yang muktabar, baik Al-Quran maupun hadis Nabi. Ya, karena kitab hikam sendiri dalamnya tidak ada dalil, ya, hanya menyinggung sedikit tentang ayat, tapi belum proporsional pada setiap qaul ada dalilnya. Ya. Nah, di Aswaja, ya, memang Syekh Ramadan Al-Buti ini kalah populer dibanding dengan misalnya Syekh Wahbah Zuhaili dan Qardawi. Ya, itu karena masalah silaturahim saja. Karena beliau sudah sepuh waktu itu. Nah, ya, Syekh Wahbah itu masih sering datang ke Indonesia pada masa itu. Ya, sementara Syekh Ramadan Al-Buti hanya diwakilkan kepada putranya, Dr. Taufik. Nah, kedua, kitab-kitab Syekh Ramadan Al-Buti bukan kategori fikih praktis. Meskipun banyak sekali yang terkait dengan fikih dan usul fikih, tapi beliau lebih dikenal dengan ulama sufi dan argumentator Sunni. Namun mestinya para ulama itu tidak bisa secara simpel dipetakan sebagai ahli fikih atau tasawuf. Ya. Seperti Imam Syafi'i adalah ahli fikih, pada beliau sangat sufi. Ya. Imam Hanafi adalah ahli ra'yi, tapi beliau juga sangat sufi. Ya, jadi kita lebih sering melihat pada disiplin ilmu apa yang menonjol. Namun apa yang ada di gudang itu kan tidak semua terlihat di etalase, ya kan. Nah,
Tapi semua salah satu pemikiran Syekh Ramadan Al-Buti yang menurut kami perlu dikembangkan adalah komprehensi antara disiplin-disiplin pecahan ilmu agama. Ya. Misalnya konferensi antara fikih dengan tafsir, tasawuf dengan ilmu kalam. Ini dilakukan supaya integral. Kami bisa mengatakan bahwa Syekh Ramadan Al-Buti ini bisa disebut Imam Ghazali kedua, ya, baik di dalam mengutarakan argumentasi, ya, maupun mengutuhkan kembali ilmu-ilmu Islam itu yang selama ini pecah. Fikih jauh dari tarekat, tarekat jauh dari ilmu kalam, teknologi ya, jauh dari tauhid, ya, dan seterusnya. Ini tidak benar. Ya. Nah, pecahan-pecahan ilmu agama itu disatukan lagi oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam ceramah-ceramah dan pengajian. Keistimewaan lain Syekh Ramadan Al-Buti adalah ceramah yang sistematik, ya, terukur, serta bisa langsung ditranskrip dan dicetak tanpa editing. Maka karya-karya beliau tercatat cukup banyak dan sebagian besar sudah sampai ke berbagai pesantren di Indonesia dan negeri kita tercinta. Sampai ke semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat disampaikan, ya. Nah, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.